Halo, halo, ketemu lagi di podcast Aksi Nyata, hashtag dari kamu untuk Indonesia. Teman-teman, hari ini kita masuk di episode baru nih, yang baru nonton hari ini dan baru tahu sebetulnya apa podcast ini. Saya mau sampaikan lagi, apa sih sebetulnya podcast Aksi Nyata, hashtag dari kamu untuk Indonesia. Podcast Aksi Nyata, hashtag dari kamu untuk Indonesia merupakan obrolan santai, ringan tapi tetap berbobot, dan membahas hal-hal yang membanggakan di negeri kita, dan ini juga bisa memberikan inspirasi kepada kaum milenial, Gen Z yang diharapkan juga beraksi nyata, berkontribusi bagi Indonesia, sehingga mampu menjadi inspirasi bagi bangsa. Movement hashtag dari kamu untuk Indonesia kali ini digaungkan melalui podcast yang mengangkat berbagai macam tema yang menarik dari setiap episodenya. Podcast ini menghadirkan narasumber dari berbagai tokoh atau komunitas milenial dan Gen Z yang dapat memberikan influence untuk bergandengan tangan dan bekerja sama, bekerja nyata bagi Indonesia. Podcast ini kami informasikan kembali, ditayangkan secara live di Instagram Partai Perindo @partaiPerindo, di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan website Partai Perindo. Nah, kita mau sapa lagi siapa saja yang bergabung di podcast kali ini. Kita absen dong, siapa saja teman-teman, dan dari kota mana saja yang sudah gabung bersama kita. Yuk mari gabung, dan jangan lupa ya, tulis kolom komentar nama dan asal kota mana. Dan kami akan siapkan nanti voucher belanja total Rp500.000. Totalnya ada 5 voucher masing-masing senilai Rp100.000 bagi mereka yang akan memberikan quotes terbaik. 5 orang quotes terbaik. Dan podcast kali ini langsung tanpa berlama-lama kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Ketua Umum Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkindo. Beliau juga adalah Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan, Bapak Yeri Tawalujan. Halo Pak Yeri. Ya, Bang Abraham. Abang ceria sekali nih hari ini. Wah, luar biasa. Ya, kita kedatangan tamu spesial yang suka bergerak di aksi sosial. Tapi saya panggil Bapak tadi. Saya mohon maaf. Panggil Abang. Panggil Abang saja Kan ya. masih muda. Masih muda ya. Dengan tampilan masih muda. Ya, wajah boleh senior. Tapi semangat nggak boleh kendor. Itu mantap, itu mantap. Kalau ada jargon sekarang kan, ya umur bisa kolonial, tapi hati tetap milenial. Apalagi ini kan millennials yang dengar banyak, yang ngikutin. Betul sekali. Saya panggil Bang Yeri. Dari namanya saja, saya menduga Abang ini dari utara. Bener. Dan sepertinya dari wajah tampan Abang ini, kelihatannya dari utara juga ini. Sulawesi Utara, betul? Bener. Sumatera Utara pasti. Sama. Bener. Pemuda dari utara bersatu. Ada satu yang kurang. Apa Bang tuh? Yeri. Apa tuh? Gitar. Oh iya. Waduh, pasti suaranya luar biasa. Kalau jadi penyanyi lain lewat pasti nih ya. Amin. Nggak, karena biasanya kalau sudah gabung tuh ya dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara. Nah, yang biasa utara-utara ini kan biasanya tinggal gitar nyanyi ya. Tinggal tunggu bener. kopinya ada di depan gitu ya. Tapi baiklah, kalau kita biasa lihat wajah Bang Yeri ini nggak lepas-lepas dari aksi sosial. Biasanya ditampilin di berita-berita Perindo. Dan berita-berita itu selalu berita yang kaitannya dengan bakti sosial, memberikan bantuan kepada mereka yang terkena bencana, termasuk melepas gerobak-gerobak Perindo bagi mereka yang membutuhkan. Saya mau tahu ini Bang, kebiasaan membagikan bantuan sosial ini dimulai sejak kapan? Waduh, sejak saya muda tuh Bang. Jadi ketika saya tamat SMA, tamat kuliah, itu langsung bekerja di yayasan sosial. Lalu yang menarik itu ketika tsunami di Aceh, itu saya tinggal di Aceh 6 bulan full, kemudian 1,5 tahun sesudah itu bolak-balik. Jadi 2 tahun itu tinggal di Aceh untuk menangani korban tsunami, kan luar biasa waktu itu. Jadi suratan takdirnya sudah dimulai tinggal di tempat yang memang terkena bencana. Betul. Wah, itu bencana yang paling parah yang pernah saya bantu itu sudah itu di 2004 di Aceh itu. Menyedihkan sekali ya. Bang Betul. Yeri, Desember ya itu Bang? Desember. Nah, saya tiba di Aceh hanya 8 hari sesudah tsunami. Jadi tsunami kan tanggal 26. Itu tanggal 1 tahun barunya di sana. Tumpukan
mayat-mayat bergelimpangan. Waduh, itu menyedihkan sekali. Nah, dari situlah langsung terpanggil, Bang. Jadi setiap ada bencana, pasti saya dan tim itu turun. Setelah di Aceh, kemudian turun di gempa Padang, turun di ada tsunami di Pangandaran waktu itu, kemudian gempa besar di Nias, kami turun di sana. Lalu berturut-turut tiap tahun pasti ada bencana kan. Kemudian gempa di Bantul, Yogyakarta, bersamaan juga dengan Semeru meletus di tahun 2006, 2007. Nah, sejak itu tidak ada berhentinya terlibat di penanganan dan bantuan bencana. Nah, ketika diminta bergabung dengan Partai Perindo, maka yang terpikir oleh saya adalah penanganan bencana, penanganan kemanusiaan, aksi-aksi sosial. Seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu, Bang Jerry, ketika tentu ya berhadapan dengan masyarakat, dan itu pasti tidak mudah. Karena kita hadir di sana untuk memberikan pertolongan, memberikan asa, harapan, termasuk bantuan bagi mereka yang berharap bahwa kita memberikan sesuatu untuk mereka. Apa yang Bang Jerry rasakan? Dinamika di lapangan itu luar biasa. Karena kita bertemu dengan berbagai tipe orang, berbagai karakteristik orang, dan apa kata teori selama ini itu benar. Kita akan melihat aslinya orang seperti apa ketika mereka lagi dalam keadaan terdesak, lagi dalam keadaan kritis dan ingin mendapatkan bantuan. Jadi saya tahu persis tipe orang Aceh seperti apa, tipe orang Nias seperti apa, tipe orang Padang seperti apa. Ada pengalaman yang mau dibagi? Tentu. Jadi begini, ketika orang lagi dalam kesusahan, ada yang hanya mengharapkan, ayo dong bagi kami, ayo dong datang berikan kami bantuan. Nah, saya nggak perlu sebut itu tempatnya di mana, tetapi ada tipe seperti itu. Ya, tapi sah-sah saja lah sebetulnya kan, Bang Jerry, kalau ada yang berharap bantuan, karena kan mereka membutuhkan itu. Iya. Tetapi gini, kami datang, saya tuh waktu di satu tempat itu kami bawa bantuan beras dengan truk dan berkarung-karung. Nah, ini kan ada bapak-bapaknya yang nganggur-nganggur. Kayak gitu kan. Nah, mereka cuma liatin aja. Kita padahal cuma berapa orang? Cuma 3 atau 4 orang. Panggul beras, saya ikut turun. Kadang-kadang bawa dua sak beras yang masing-masing 50 kilo, Bang. Masih muda waktu itu. Sekarang muda, dulu lebih muda lagi kan. Nah, jadi 100 kilo bawa panggul dengan teman-teman. Badan encok tuh kayaknya ya. Masih muda. Nah, tetapi yang bikin jadi tantangan adalah kok ini orang-orang cuman pengen dibantu dan kami kerjain semuanya gitu. Oke. Tentu harusnya ada partisipasi lah. Begitu. Aktif ya. Iya. Ya, ikutlah menolong bagaimana bantuan itu bisa disalurkan secara baik ya. Iya. Ya. Tapi akhirnya kami tahu setelahnya, kami tahu caranya. Oh, oke. Kali berikut kita langsung panggil, Pak, ayo sini Pak, bantu. Nah, baru mereka ikut. Jadi mungkin karena mereka malu, karena mereka tidak pede dan maunya diajak dilibatin kayak gitu. Tapi pengalaman bersama dengan masyarakat itu luar biasa. Pengalaman berinteraksi dengan masyarakat ketika mereka membutuhkan bantuan itu sangat berkesan. Sampai sekarang sangat berkesan. Luar biasa. Itu dia, kan kalau Bang Jerry kita dengar memulainya dengan pekerjaan ataupun dengan aktivitas yang dari yayasan. Betul demikian ya? Betul, dari yayasan sosial. Dari yayasan sosial. Sekarang kan sudah di Gerkindo. Iya. Kan salah satu saya partai Perindo sebagai ketua umum. Apa yang berbeda, Bang Jerry? Yang berbeda adalah kalau dulu itu ya kami urunan ya. Iya. Kami urunan. Nah, sekarang lebih ada kepastian.
lebih ada kepastian ketika datang turun membantu, maka kita udah nggak perlu cari sana sini sumbernya dari mana, nggak perlu bingung sumbernya dari mana, seperti itu. Dan sebenarnya sayap Gerkindo itu memang untuk tugas-tugas kemanusiaan, tugas-tugas bantuan sosial, tapi bukan hanya sebagai bantuan semata, kita juga mendidik orang lain untuk ikut turut membantu. Jadi kalau dibantu oleh satu organisasi kan bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau semua ikut melibatkan diri membantu. Nah, jadi itu prinsipnya. Satu lembaga, mereka paling hanya bisa bantu contoh 100. Tapi kalau yang lain kasih satu, maka bisa jadi 120. Seperti itu. Termasuk lebih tepat sasaran ya, kepada yang membutuhkan ya. Iya, dan lebih banyak sumber, maka lebih banyak yang dapat ditolong di sasaran yang tepat. Oke. Jadi bagaimana kemudian mengumpulkan bantuan itu, Bang Yeri? Karena kan tentu tidak mudah juga kan. Kita pasti butuh orang yang punya hati untuk memberi. Nah, mereka memang lihat track record-nya. Jadi, kebanyakan yang sampai sekarang nih, masih tetap membantu Gerkindo, itu adalah teman-teman yang sudah membantu dari 20 tahun yang lalu. Yang sudah tahu apa yang kami lakukan, dan walaupun di Gerkindo, mereka tetap ikut membantu. Oke, kalau kita lihat kebiasaan yang ditampilkan di berbagai media sosial digital saat ini kan Bang Yeri, apalagi untuk milenial ya saat ini kan, banyak orang yang melakukan aksi sosial. Tapi lagi-lagi ini dilakukan atas dasar sesuatu, atas dasar mereka mengingini sesuatu dari aksi tersebut. Kita ambil contoh kasus lah, misalnya kita tahu ada kasus trading yang ternyata ini adalah kedok dari judi online. Kita tahu bahwa mereka punya aksi sosial juga. Mereka bantu masyarakat dan mereka buat di YouTube mereka secara pribadi. Dan itu viral. Kalau menurut Bang Yeri, apa yang membedakan bantuan yang sudah lama dilakukan, sudah bertahun-tahun dilakukan dengan aksi-aksi milenial yang saat ini yang pada ujung-ujungnya mereka yang disebut crazy rich tersebut ternyata tersandung kasus dan ternyata mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip merampok uang-uang orang lain. Begini, tentu kita tidak dalam kapasitas untuk menghakimi, menjudge apa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi segi positifnya adalah apapun motivasi orang, yang penting mereka bantu dulu lah. Tetap toh ada resiko bagi mereka di kemudian hari. Nah, tetapi saya ingin menjelaskan apa yang dilakukan oleh Gerkindo dan Partai Perindo. Gini loh Bang, banyak kan yang seperti Abang bilang, melakukan bakti sosial, kepedulian sosial, ada maksud di belakangnya kan? Tentu. Nah, ini juga kami mendapat banyak pertanyaan. Tetapi kami buktikan setelah tahun pemilu yang lalu 2019 itu di akhir atau pertengahan 2019 pemilu sudah lewat, kita masih tetap melakukan bakti sosial. Bakti sosialnya saya ingat betul, yaitu program stunting di daerah Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Pak, itu tetap aja banyak daerah-daerah kumuh. Daerah kumuh membutuhkan pertolongan. Daerah kumuh di perkotaan. Nah, kita bawa bantuan makanan sehat, makanan bergizi untuk ibu-ibu hamil, untuk anak-anak kecil. Padahal sudah nggak ada pemilu lagi. Pemilu baru selesai, sudah selesai. Masih tunggu 5 tahun untuk pemilu kan. Tapi kita tetap jalan 2020, 2021 sampai sekarang. Jadi intinya nggak ada jeda untuk berbuat baik bagi orang lain. Tidak ada jeda. Dan maafkan saya, walaupun ini adalah partai politik, tapi bukan untuk tujuan politik. Karena contoh gini, kami membantu panti asuhan. Anak panti asuhan kan nggak memilih. Masih anak-anak kan? Iya, tentu. Dan kami dapat apa? Kalau secara partai kan nggak dapat apa-apa. Tapi karena DNA dari Partai Perindo dan Gerkindo itu adalah bantuan tulus, kami tetap membantu mereka. Oke, tapi kalau berbicara kasus yang saya angkat tadi sebetulnya, Bang Yeri, saya yakin Anda punya amatan, pandangan tentang ini. Bagaimana anak-anak muda yang dilabeli sebagai crazy rich, orang-orang yang mendadak kaya,
Ya, ya, ya. Ternyata dibaluti sesuatu ternyata di belakang itu, Bang Yeri. Ya. Mereka memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang dan kemudian itu disorot oleh kamera, kemudian viral. Dan nggak sedikit milenial ataupun Gen Z yang mengagung-agungkan mereka. Toh pada kenyataannya ternyata mereka terjerat kasus pidana, ujung-ujungnya uang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik. Nah, ini kan merusak bagaimana cara kita, mekanisme kita untuk berbuat baik untuk yang lain. Merusak jalur distribusi bakti sosial tadi itu gitu. Kalau menurut Bang Yeri seperti apa? Jawaban jujur dari saya gini. Nggak apa-apa. Jawaban jujur ya. Biarlah semakin banyak crazy rich dari kalangan milenial dan menggandakan perbuatan baik mereka. Kalau dulu mungkin mereka kasih 10, nah kasihlah 100. Lalu ya sekali-sekali tanpa ada sorot kamera. Sekali-sekali tanpa ada maksud bikin konten di YouTube. Ya. Berani nggak? Karena kami sudah berani lakukan itu. Jadi di Gerkindo sendiri kami sering dari rumah ke rumah. Nah, kalau sudah dari rumah ke rumah itu nggak ada media dan tidak dipublikasikan. Oke. Jadi memang pure itu perbuatan baik yang tidak ada maksud pencitraan, tidak ada maksud untuk konten di media. Oke. Tapi terlepas dari itu, pernah tidak ada pengalaman ketika bersinggungan dengan mereka yang membutuhkan bantuan? Ada saja kan mereka yang merasa tidak nyaman disorot kamera, Bang Yeri. Dan bagaimana cara Bang Yeri dan teman-teman di Gerkindo mengatasinya? Sebenarnya sih ketika mereka sudah lihat ada TV datang, Mereka ingin eksis. justru pingin, justru kami. Oke. Bagaimana caranya supaya tidak terlalu banyak ditampil di TV yang lain-lain karena kan berkerumun ke kamera gitu. Oke, jadi ya media itu tentu ya bisa Iya. jadi cara mereka untuk bisa tampil juga ya sebetulnya. Iya. Dan barangkali juga media untuk mereka bisa dapat bantuan yang lebih banyak. Nah, itu dia. Gitu. Dan bicara soal Gerkindo dan bicara soal ini kan saya Partai Perindo. Iya. Kita spesifik bicara soal bantuan-bantuan yang sudah diberikan. Partai ini kita tahu lah ya dengan jargon dan marsnya yang begitu membahana. Saya bilang membahana karena hampir semua penjuru negeri mendengarkannya. Anak kecil hafal. Pak Presiden juga tahu katanya. Pak Jokowi kan tahu. Ya, waktu hadir beliau Iya. sempat menyampaikan sambutan begitu Iya, ya. iya. Hafal Mars Perindo ya. Hafal, Dan iya. yang dihafal selain Mars Perindo ternyata gerobak Perindo. Nah, saya penasaran gerobak Perindo ini kenapa sampai dihafal oleh orang-orang? Jangan-jangan di dalam gerobak itu udah ada baksonya, udah ada masakan-masakan mie yang bisa diolah segala macam. Tapi saya yakin itu hanya bercanda. Iya. Kenapa harus gerobak? Begini, ini kita lagi dalam krisis untuk menjadikan masyarakat produktif. Nah, sesuai dengan arahan dari Ketua Umum kami, Pak Haritanu Sudibyo, yang harus diperbanyak adalah pemberi kerja dan bukan pencari kerja. Oke. Pemberi kerja ya. Nah, pedagang-pedagang UMKM itu, pedagang bakso, pedagang yang biasa pakai gerobak, penjual sayur dan sebagainya, itu mereka sebenarnya memberi kerja untuk diri mereka sendiri. Tentu. Nah, makanya ketika kami menolong mereka dengan penyediaan gerobak, wow, langsung viral kan, langsung terkenal di mana-mana. Seperti itu. Karena ini kebutuhan nyata, kebutuhan real, dan masyarakat sudah melihat bukti bahwa kami itu tidak pencitraan kalau di gerobak. Nah, dulu ada teman-teman yang bilang begini, sudahlah, nggak usah terlalu banyak. Nggak usah terlalu masif gitu ya? Nggak usah terlalu masif. Yang penting ada. Tapi kan bertentangan dengan sikap hati dan kemurahan hati dari Pak Haritanu Sudibyo. Nah, Ketua Umum kami itu luar biasa kepeduliannya kepada rakyat, kepada pengusaha kecil, karena beliau menghidupi atau melakukan apa yang beliau katakan. Karena contoh gini, ketika ada satu pedagang yang mempergunakan gerobak, pedagang kecil dengan mempergunakan gerobak, lalu kami kasih satu gerobak lagi.
Artinya sekarang dia sudah punya 2 gerobak kan? Gerobak satunya dia pekerjakan orang lain untuk menjadi pedagang. Kalau dulu dia berdagang untuk dirinya sendiri, sekarang dia udah jadi pengusaha. Dia memberikan lapangan pekerjaan kepada temannya yang membutuhkan pekerjaan. Oke. Nah, itu filosofi yang sangat ditanamkan secara kuat oleh Pak Haritanu Sudibyo. Ya, kita ngomong-ngomong soal gerobak nih, kita lihat dulu yang satu ini apa sudah dilakukan oleh Gerkindo membagikan gerobak. Bukan Perindo. Ya. Menjadi orang tua tunggal untuk anak-anaknya, Ibu Rumsiah harus mencari nafkah seorang diri dengan berjualan mie ayam bakso di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Hari-hari saya dagang mie ayam. Dulu sih sama suami, tapi suami saya udah almarhum, sekitar 8 bulanan. Jadi saya kerja sendiri. Resep mie ayam dan gerobak sederhana inilah yang jadi warisan almarhum suaminya untuk bertahan hidup di ibu kota. Ya, berat banget. Kayaknya dunia ini waktu suami saya meninggal, kayaknya dunia ini gelap. Keuntungan yang tak seberapa hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, ia tak bisa berbuat banyak saat dagangannya sepi. Saya kalau nggak dagang kan gimana, buat makan sehari-hari kan susah. Kalau masalah mie ayam ya, dagang mie ayam tetap jalan lancar. Cuman kalau ada gerobak rusak mah nggak bisa betul-betulin. Atas kegigihan Ibu Rumsiah, Partai Perindo memberi bantuan dana dan sebuah gerobak kepada Ibu Rumsiah. Assalamualaikum, Bu Rumsiah ya. Wah, mantap ini. Nah, hari ini juga kami mau kasih kejutan buat Ibu. Kami mau berikan surat resmi sebagai tanda bahwa Ibu mendapatkan gerobak Perindo. Jadi yang kita berikan ini bukan gerobaknya saja, tapi ada modal kerja. Terima kasih sama Bapak Ketua Umum Partai Perindo yang terhormat, sama Bapak Haritanu Sudirjo yang terhormat, dan juga Ketua Umum Kartini Perindo dan juga Ibu Liliana Tano Sudirjo. Semoga Partai Perindo bertambah sukses. Kini Rumsiah bisa tersenyum bahagia. Perjuangannya untuk menghidupi keluarga akan terasa lebih ringan dengan hadiah gerobak dan modal dari Partai Perindo. Itu dia, Bang Yeri. Yang saya tangkap dari sini adalah jangan sekali-kali pernah meremehkan hal kecil yang bisa dilakukan untuk mereka yang membutuhkan. Satu gerobak bisa mempengaruhi hidupnya dan seluruh keluarganya. Apalagi disebutkan tadi suami ibu tadi sudah almarhum begitu. Bagaimana Bang Yeri? Itulah dampak dari kehadiran Partai Perindo yang benar-benar kami bukan cuma memberikan janji, tapi bukti nyata. Kepedulian itu dengan aksi nyata. Dan ini buktinya. Ini hanya satu dari 10.000 kasus seperti ini. Mereka yang mendapatkan bantuan gerobak. Contoh gini Mas, 2 minggu yang lalu saya dari Jawa Tengah singgah di satu kota di Kebumen, dan gerobak yang kami berikan 5 tahun lalu masih dipakai sampai sekarang. Lalu bapak pedagang yang memakai gerobak itu bilang ke saya, Pak, terima kasih, kami udah 5 tahun pakai gerobak ini, sangat terbantu. Dan ini contoh yang tadi Ibu Rumsiah ini itu nyata kan, tidak dibuat-buat. Beliau sangat terbantu dengan mendapatkan gerobak itu. Tentu tidak mudah juga bagi mereka sektor
informal, Iya, betul. UMKM yang harus juga terpukul di masa pandemi, Betul. Bang Yeri. Betul. Dan ketika mereka membutuhkan pertolongan dan Perindo hadir lewat gerobaknya di sana. Betul. Nah, menurut Anda bagaimana ini mempengaruhi sektor ekonomi mereka? Nah, ini adalah upaya dari Partai Perindo untuk mengisi celah yang kadang-kadang tidak terlalu dilirik juga, dan kami masuk di sektor ini, sektor informal, memberikan bantuan nyata. Karena jelas ini sangat menolong ekonomi rakyat kecil. Bukan hanya kepada satu orang, tetapi juga pembukaan lapangan kerja baru kan, buat mereka-mereka yang mendapatkan gerobak. Jadi seperti saya katakan tadi, ada yang sudah punya satu gerobak, ketambahan satu gerobak dari kami, dia membuka lapangan pekerjaan. Termasuk mempermudah saya, termasuk teman-teman yang barangkali menyaksikan, juga untuk menyantap bakmi ayam tadi. Itu atau dia. bakso. Itu Saya dia. terus terang penggemar bakso dan bakmi Itu ayam dia, kan iya. sangat dimudahkan dengan Iya. kehadiran mereka dengan Betul. gerobak barunya ya. Betul, Baik. betul, betul. Dan mungkin para penonton dan pendengar kita di sini juga ada yang ingin mengikuti jejak Pak Yeri untuk menjadi aktivis sosial dan memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia. Apa saran Pak Yeri? Bang Yeri maksud saya. Saran saya gini, teman-teman millennials, anak-anak muda, ingatlah bahwa ada bagian dari hidup kita yang harus diimpartasikan untuk orang lain, yang harus diberikan untuk orang lain. Kita harus meninggalkan legacy jangka panjang, walaupun kita masih muda, tetapi kalau dari sekarang sudah terbiasa untuk menyisihkan sebagian dari rezeki kita, maka ini akan jadi kebiasaan yang bagus dan ada rasa kepedulian sosial. Ingatlah bahwa di setiap rezeki yang kita dapatkan itu ada bagian yang menjadi rezeki untuk orang lain. Nah, ini harus dipupuk. Tidak dilihat dari angkanya, dari besar nilai rupiahnya, tetapi dari kesediaan untuk membantu orang lain. Nah, kalau ini dipupuk oleh millennials, oleh rekan-rekan Gen Z, maka ketika rekan-rekan Gen Z sudah menjadi eksekutif terkenal dan sudah mapan, sudah menjadi crazy rich, maka mereka akan memberi dengan hati yang tulus karena sudah dibiasakan dari kecil. Beda kalau nanti sudah jadi crazy rich baru memberikan bantuan, maka akan ada bedanya. Itu kadang-kadang jadi instan dan untuk kebutuhan yang lain-lain. Udah ada pamrih yang macam-macam. Tapi kalau dari muda, para millennials ini, walaupun gaji mungkin masih sedikit, masih UMR, tapi biasakanlah untuk membantu dan menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk bantu orang lain. Oke. Bagi teman-teman yang belum banyak mengetahui tentang Bang Yeri, kita akan tampilkan foto-foto Bang Yeri ketika melakukan aksi sosialnya. Ya, ini dia Perindo salurkan sembako untuk komunitas nelayan di Kalibaru Cilincing ya. Sebagaimana disebutkan tadi, di Jakarta juga masih banyak butuh bantuan ya. Betul, Bang Yeri. betul. Oke. Nah, ini di Pasaman. Ini di Pasaman minggu yang lalu. Saya baru 4 hari kembali dari Pasaman. Jadi ini sangat baru. Nah, di sini di Pasaman ini kami bagikan 10 ton beras. Jadi ini hanya salah satu dari sekian banyak tempat yang kami datangi. Kemudian ada selimut juga. ada 1000 selimut. Jadi totally itu sekitar 1000 paket. Ini beras premium 10 kilo. Satu paknya itu 10 kilo. Jadi kami betul-betul membawa bantuan. Ada yang pakai spanduk seperti ini, tapi banyak yang tidak pakai spanduk juga karena kami masuk di sela-sela dan hanya untuk ke beberapa orang. Biasa ini Ya. sifatnya yang simbolik saja. Simbolik, Tapi ya. soal jumlahnya tadi bisa lebih besar pada Betul, apa yang betul, tampilkan betul. di sini. Oke, dan ini Ini di Serang. 10 hari yang lalu banjir bandang di Serang. Ya, itu banjir terbesar itu di kota Serang yang pernah terjadi dalam sejarah kota ini. Betul, sampai 3 meter. Iya. Ya. Dan ini di mana juga? Ini Sama masih di Serang, ya? sama iya. Jadi, Intinya adalah, Bang, di mana ada bencana, pasti kami Partai Perindo dan Gerkindo itu turun. Kami pergi di 2018, gempa besar di Lombok, kami turun 3 kali di sana, 2018.
akhir 2018 juga gempa, tsunami, dan tanah bergeser di Palu, kami 3 kali pergi ke sana. Kemudian gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, lalu gempa di NTT, lalu kemarin Semeru meletus 2 kali ke sana. Nah, tidak ada bencana yang kami tidak turun. Ini terjadi gempa di Nias, rekan-rekan DPD Perindo di Nias sudah bergerak lebih dulu turun, dan kita akan siap-siap turun ke Nias juga. Luar biasa. Jadi tidak hanya sekali memberikan bantuan. Wah, itu tiap hari kalau boleh dibilang. Jadi ke satu tempat ketika terjadi bencana, jangan-jangan saya pikir orang-orang di sana sudah hafal dengan wajah Bang Yeri ini. Tukang parkir di sana jangan-jangan, oh ini mobil Bang Yeri ini mau kasih bantuan beras di tempat-tempat bencana begitu ya, Bang Yeri. Tapi bicara soal itu tadi, memberikan bantuan, kami mendengar juga bahwa Bang Yeri punya satu kisah ketika memberikan bantuan, ketika melakukan aksi-aksi sosial, harus kehilangan sahabat terbaiknya. Wah, ini sebenarnya ini berat untuk diceritakan. Begini Bang, ketika COVID merebak, itu kami justru sangat sibuk. Per Maret tahun 2020, kita sudah mengeluarkan sekitar 30 ton beras, mie instan dan sebagainya. Kami pergi ke sentra-sentra pengemis ya, Tuna Wisma, dan juga ke para pemulung. Nah, ada rekan mitra kami, mitra Gerkindo, dokter senior. Beliau itu punya tempat bakti sosial dia sendiri, tapi kami juga bantu di sana. Dan beliau meninggal karena COVID hanya 6 minggu. Wow. Beliau itu udah jadi kayak orang tua bagi saya. Dokter senior, banyak membantu, banyak memberi nasihat, dan terjun langsung dengan kami. Lalu ketika membagi sembako di daerah Jakarta Barat ke para pemulung, itu ada sekitar 200 pemulung yang memang tinggal di sampah-sampah. Beliau ikut, dan beliau ikut bagi-bagikan beras, bagi-bagikan makanan. Lalu sesudah itu saya dengar sudah di rumah sakit, padahal dokter. Dan itu, wah, itu mungkin yang paling sedih ya, paling saya terpukul karena kami turut prihatin mendengarkan itu, ya. Bang Yeri. Apa hal terakhir yang disampaikan beliau kepada Bang Yeri? Beliau justru ketika sudah di rumah sakit kan sudah nggak bisa dijenguk ya. Tetapi hal yang saya ingat yang terakhir dia katakan adalah, Bung, tetap jalankan ini. Tetap lakukan perbuatan baik ini karena banyak rakyat yang membutuhkan. Dan wow, itu pukulan sebenarnya, itu kesedihan mendalam, sebab dokter ini dia bukan hanya di belakang meja dan menolong dengan profesinya sebagai dokter, tapi ikut bersama kami terjun ke daerah-daerah kumuh, terjun ke pengemis-pengemis. Saya minta tisu dulu. Wah iya, waduh, maafkan ini jadi ya, tidak apa-apa Bang Yeri, kami sekali lagi turut prihatin mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Iya, karena beliau itu sudah seperti kakak, sudah seperti orang tua yang yang membantu baik secara pribadi dengan nasihat-nasihat, tapi juga beliau sama-sama dengan tim kami. Punya hati untuk melayani orang lain. Tetapi begitulah, hidup harus terus berjalan, dan kami tahu bahwa beliau ini tetap ada bersama dengan tim kami di setiap tugas-tugas sosial, bakti sosial, dan ini menjadi penyemangat, tetap jadi penyemangat bahwa orang tua seperti itu, beliau sudah 72 tahun, tapi sebenarnya masih bagus bodinya, fisiknya.
Tapi apa daya, beliau sudah dipanggil Tuhan, namun itu menjadi penyemangat buat kami. Orang tua yang seumur itu masih bersedia turun membawa beras, membawa angkat-angkat bantuan dan terjun ke penampungan dengan para pemulung di tempat-tempat sampah seperti itu. Tak sekalipun merasa jijik. Tidak sekalipun merasa jijik. Dan ini jadi penyemangat buat kami. Saya masih jauh lebih muda dari beliau dan akan tambah semangat untuk melakukan apa yang selama ini kami lakukan. Luar biasa, Bang Yeri. Ini juga menarik ya. Karena ketika siapapun, saya pikir orang yang mau menginspirasi orang lain lewat memberikan bantuan, apalagi bertemu dengan rakyat, nggak masalah kita menghirup bau badan mereka, menghirup keringat mereka, dan bersama-sama dengan mereka yang membutuhkan bantuan, kita mendengarkan mereka dan kita berikan solusi untuk mereka. Tentu setiap persoalan demi persoalan ini berbeda-beda, Bang Yeri. Ketika disebutkan tadi ada masalah pandemi dan berikan bantuan di tengah pandemi itu suatu kewajiban, tapi lagi-lagi saat ini persoalan sosial juga, apalagi harga-harga ini juga mempengaruhi persoalan sosial kemasyarakatan. Belakangan ini kita tahu yang langka itu minyak goreng. Kemudian ada beberapa harga bahan pokok lainnya yang ikut meroket. Harga daging ayam, daging sapi, kemudian ada harga cabai juga, dan ada beberapa harga bahan pokok lainnya yang kita ketahui juga ikut juga meroket. Kita belum masuk loh, ini bulan Ramadan. Betul. Bang Yeri. Dan kita khawatir malah akan naik terus. Menurut Bang Yeri, saran Bang Yeri sebagai orang yang aktif di bidang sosial kesejahteraan masyarakat. Begini, kita nih harus bekerja sama dan bahu-membahu seluruh elemen masyarakat, komponen bangsa, baik pemerintah, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga usaha, dan tentu masyarakat banyak, untuk menekan dan mengendalikan harga. Tentu pengendalian harga bukan hanya tugas pemerintah, Kementerian Perdagangan, tetapi banyak elemen pemerintah lain yang harus bekerja sama. Saran kami adalah pemerintah itu jangan terjebak dengan sektoralnya sendiri, tetapi harus ada koordinasi di beberapa kementerian supaya penanganan misalnya minyak goreng ini dapat terselesaikan. Kita kan penghasil CPO terbesar di dunia, dan seharusnya ini tidak terjadi. Tentu ini sudah pahit sekali sebetulnya. Bang Yeri, terakhir itu ada di daerah Kalimantan yang harus meninggal dunia karena seorang ibu harus berjalan mengantre minyak goreng, dan itu kan tidak sepatutnya terjadi. Seharusnya bisa dilakukan langkah preemptif tentu saja dengan menyelesaikan persoalan ini. Anda juga sebagai Ketua DPP Bidang Sosial Kesejahteraan di Partai Perindo, pasti orang akan menunggu apa sikap partai, solusi nyata dari Partai Perindo untuk urusan harga-harga yang meroket, termasuk harga barang minyak goreng yang saat ini langka. Dari Partai Perindo sendiri kami menyarankan untuk ada koordinasi semakin kuat di lembaga pemerintah. Contoh gini, ini Satgas bahan pangan, Satgas sembako misalnya, atau Satgas minyak goreng lah, Satgas bahan pokok lain, itu harus benar-benar turun ke lapangan, bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk memastikan dari hulu ke hilir itu dapat koordinasinya berjalan dengan baik. Jalur distribusinya. Jalur distribusinya diatur dengan baik, karena kan minyak goreng itu ada di sini kok. Lalu Satgas dan pihak TNI Polri misalnya diminta bantuannya untuk ikut turun, supaya yang nimbun-nimbun minyak goreng contohnya jangan terjadi lagi lah. Ini kan kita semua lagi susah. Jangan menambah susah dan mengambil keuntungan di saat orang lain susah. Nah, kalau niat baik saya kira, jadi niat baik dan political will dari semua pihak, maka pasti dapat diselesaikan. Kita selesaikan bersama-sama. Lalu begini, pandemi COVID-19 ini kan semakin melandai dan menurun. Kemudian ada rencana pemerintah untuk mengubah status dari pandemi menjadi endemi. Di saat
pandemi itu biaya yang dikeluarkan tiap tahun cukup besar untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, biaya itu mungkin bisa dialokasikan untuk memberikan subsidi pangan kepada bahan-bahan pokok yang naik, misalnya kedelai misalnya kan, itu memang tidak bisa dihindari kenaikan harganya karena kenaikan harganya tidak dapat dikontrol dari dalam negeri karena impor kan, dengan perang atau invasi Rusia ke Ukraina itu mengganggu global supply chain. Iya. Lalu apa lagi? Ya, dalam waktu dekat juga katanya akan mempengaruhi harga mie instan katanya, Bang Yeri, karena kan kita impor hampir 30% gandum dari Ukraina. Dari Ukraina. Nah, ya, ini Ukraina, akan menyakitkan bagi milenial yang suka malam-malam sambil edit YouTube atau nonton YouTube begitu ya. Ya. Mereka sambil makan mie instan yang harganya udah naik ini. Ya, ya. Karena kita tahu kan kita penggemar mie instan sekali. Ya. Gitu. Nah, jadi gini, kita harus realistis, kenaikan harga itu tidak dapat ditahan. Apalagi kalau harga minyak naik. Nah, makanya perlu ada kerjasama masyarakat, jangan juga terlalu konsumtif juga, dan sama-sama ikat pinggang. Karena pemerintah juga lagi ikat pinggang, lagi bingung bagaimana menata APBN. Kita tahu itu. Nah, solusinya tentu saja dari pemerintah mengutamakan kepentingan rakyat. Ini kan perut lapar bahaya nih. Nah, tapi dari pihak masyarakat juga jangan hanya menuntut saja. Jangan dinaikkan dong harga-harga bahan pokok. Automatically itu akan naik. Sebab banyak variabel yang menyebabkan kenaikan harga. Nah, tetapi kita sama-sama saling pengertian antara masyarakat dan pemerintah supaya titik temunya dapat. Tapi terlepas dari ini semua, Bung Yeri yakin bahwa 2045 visi Indonesia Emas itu akan terwujud? Wow, itu sangat-sangat yakin, sangat optimis. Justru yang optimis adalah lembaga-lembaga internasional yang kredibel, yang memberikan proyeksinya tentang pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia tahun 2045, 100 tahun Indonesia. Ini pasti. Ini kan yang terjadi sekarang, ini kerikil-kerikil yang ibarat grafik itu dia naik turun, tapi intinya naik terus. Dan 2045, saya sangat yakin kita akan masuk menjadi the big five atau even the big four, the greatest country in the world, karena tanda-tanda ke arah itu cukup nyata. Yang perlu diperkuat adalah SDM-nya, dan Partai Perindo mengambil porsi di SDM itu, sebaik menolong rakyat kecil dengan UMKM, dengan modal-modal usaha, tetapi juga ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Partai Perindo untuk memastikan bahwa SDM unggul itu dapat makin ditingkatkan menuju Indonesia Emas 2045. Terakhir, Bang Yeri, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar kita, teman-teman millennials dan Gen Z yang mendengarkan podcast kali ini? Teman-teman millennials, masa depan untuk kita semua itu luar biasa. Ada tantangan yang besar di depan, tetapi saya tahu tantangan itu biasanya membuat kita makin kreatif dan makin maju. Jangan lihat tantangannya, tetapi lihatlah di balik tantangan itu ada ada kesempatan yang luar biasa yang justru dipertajam oleh tantangan, membuat kita menjadi makin siap, makin tangguh, dan makin kreatif. Nah, gapailah masa depan, karena masa depan itu ada di sana menanti kita. You are the best kalau kita berusaha, dan the top position is waiting for you. Jadi, posisi puncak sedang menanti Anda semua,
sedang menanti generasi millennials, Gen Z ini untuk posisi itu dapat dicapai. Dan saya sangat yakin, optimis, teman-teman generasi millennials akan mencapai posisi terbaik dalam hidup Anda. Luar biasa. Itu pesan dari Bang Yeri. Dan untuk para pendengar, teman-teman kami sampaikan pesan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia ini relate banget loh dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Sebagaimana yang disampaikan tadi, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkat pemilihan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Untuk mendaftar caranya sangat gampang. Untuk detailnya bisa kunjungi website www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly strip ataupun garis miring member Partai Perindo. Terakhir, kami akan sampaikan sebagaimana yang sudah kami infokan di awal podcast tadi, kita akan bagi-bagi hadiah e-voucher belanja. Untuk itu, kami minta untuk menanti pengumumannya minggu depan ya, setelah podcast ini ditayangkan. Cek terus, kepoin terus di Instagram Partai Perindo, @partaiperindo. Jangan lupa untuk follow dan ikuti terus keseruannya. Nggak terasa, sudah seru banget bincang-bincang kita dalam podcast ini, Bang Yeri. Siap, Luar Bang. biasa, dan saya mendengarkan hati Anda untuk melayani, hati Anda untuk memberikan bantuan-bantuan melalui Gerkindo, dan ini menjadi sayap dari Partai Perindo, dan teman-teman di sana terus bekerja, itu begitu luar biasa. Harapannya bisa menginspirasi anak muda Indonesia, dan sukses selalu, tetap menjadi inspirasi bagi anak muda Indonesia, Bang Yeri. Terima kasih Bang Abraham. Dan ini sebenarnya contoh anak muda yang sukses dan berhasil, Bang Abraham. Amin, amin Bang Yeri. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bang Yeri, dan apresiasinya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Menutup acara ini, kami sampaikan sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Marilah Terima kasih, Pak. rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan, dengunkan